Media online di Indonesia makin ugal-ugalan. Bukan hanya ugal-ugalan dalam membuat judul, tapi juga saat menulis berita. Dan yang mengenaskan, yang ugal-ugalan ini bukan hanya media kecil, tapi juga media online besar yang bahkan sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Bukan main ya. Seperti apa perilaku ugal-ugalan media online itu? Apa bahayanya bagi masyarakat dan bagaimana sebaiknya kita bersikap? Kita bahas setelah ini. Bayangkan ini ya, begini situasinya. Teman-teman baru saja makan siang, menyeruput tegukan minuman terakhir Anda. Dan seperti biasa, setelah semuanya selesai, teman-teman kan minta struk ya ke pelayan. Tapi bukannya teman-teman pulang dengan rasa kenyang, teman-teman justru pulang dengan dahi berkerut. Kenapa? Karena di baris bawah struk makanan itu tertera kalimat seperti ini. Biaya royalti musik Rp29.140. Teman-teman pasti merasa sedang dikenai ongkos hanya karena mendengar suara nafas sendiri. Lalu teman-teman menatap pelayan yang hanya tersenyum canggung. Lalu di kepala teman-teman muncul satu pertanyaan. Beginikah cara baru restoran memeras dompet kita? Luar biasa ya. Nah, kisah seperti ini atau setidaknya versi digitalnya baru saja viral di media sosial. Ada sebuah foto struk makanan dengan tambahan tagihan biaya royalti yang menyebar tanpa konteks. Portal berita langsung menyambar dan menjadi amplifier terbesarnya. Ya seperti sound horeg itu. Nah, judul-judul clickbait menari-nari di layar ponsel-ponsel kita. Tidak jelas nama restoran yang mengeluarkan struk itu. Tak ada verifikasi, tak ada konfirmasi. Ya, tapi siapa yang peduli ya? Karena di jagat digital seperti sekarang, kebenaran tidak harus menunggu. Ia hanya butuh satu bahan bakar, yaitu emosi netizen. Nah, di era seperti sekarang, memang emosi adalah mata uang paling liquid. Bahkan lebih liquid dari koin kripto katanya. Logika yang terbentuk pun sederhana. Ya, masyarakat mengira sekarang makan di kafe itu bisa kena biaya tambahan hanya karena pengunjung mendengar musik. Padahal pengunjung tidak minta diputarkan musik. Kenapa harus bayar? Nah, berdasarkan cerita itu, komentar warganet pun membanjir. Ada yang marah-marah, ada yang mengajak boikot. Wah, seru, macam-macam responsnya. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang luput, padahal sangat penting. Apa itu? Fakta. Ya, media tidak menyediakan konteks, fakta, dan data yang memadai sebelum warganet ngamuk. Teman-teman, menurut aturan dan sistem kerja Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK, royalti musik untuk tempat usaha bukan dibebankan langsung ke konsumen atau pengunjung restoran. Biayanya dibayar langsung oleh pelaku usaha atau restoran setahun sekali berdasarkan luas tempat atau lokasi dan jumlah kursi. Nah, jadi dari mana angka nominal seperti Rp29.140 itu? Ya dari keisengan seseorang, karena sesungguhnya nominal itu tidak ada dalam skema resmi penarikan royalti oleh lembaga manapun, termasuk LMK. Foto struk dengan biaya royalti musik itu ternyata hasil editan, hasil rekayasa struk asli restoran lain. Tapi ketika sudah viral, siapa yang sempat mengecek? Nah, disinilah teman-teman letak persoalannya. Kita hidup di era attention economy. Apa itu attention economy? Menurut Herbert E. Simon, peraih Nobel Ekonomi yang juga dikenal dalam studi ilmu komunikasi, ketika perhatian
menjadi komoditas langka, maka informasi yang berhasil merebut perhatian dan emosi orang adalah informasi yang menang, bukan informasi yang valid dan benar. Hal ini bisa terjadi karena di ruang digital, algoritma media sosial mengatur segalanya. Makin sensasional suatu konten, makin tinggi pula peluangnya muncul di hadapan kita. Bahkan media arus utama pun tidak imun dari godaan ini. Nah, sementara itu, di saat yang sama, media online mendapatkan tekanan besar untuk cepat tayang. Makin cepat makin baik menurut mereka. Untuk jadi yang pertama, bukan yang paling akurat. Media online lebih mengutamakan yang viral, bukan yang vital, yaitu hasil verifikasi untuk mendapatkan kebenaran. Teman-teman, viral itu seperti api yang membakar cepat. Dia menarik, panas, membakar, tapi lalu padam. Sedangkan vital itu seperti air, tenang, mengalir, membersihkan. Air tidak selalu terlihat, tapi tanpa air kita bisa check out dari dunia yang fana ini. Nah, sayangnya di era digital seperti sekarang, air itu kalah pamor dari api. Media sering terjebak antara mengejar viralitas demi traffic, demi klik, demi iklan. Mereka lupa bahwa tugas paling mendasar jurnalisme bukan mempercepat penyebaran, tapi memperlambat kebodohan. Jelas ya bedanya. Nah, lalu mengapa disinformasi seperti ini bisa hidup subur? Menurut hemat saya, yang pertama, karena algoritma lebih mendorong konten dengan engagement yang tinggi, bukan konten yang mengandung kebenaran. Kedua, karena budaya media telah berubah dari dulu. Dulu berita diukur dari validitas, kini dari seberapa banyak dibagikan. Ketiga, ya karena tingkat literasi media kita itu masih rendah. Banyak orang yang belum paham tentang media. Banyak orang menganggap kalau sudah dimuat di media besar berarti benar. Belum tentu. Karena seperti Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel dalam buku The Elements of Journalism, tugas utama jurnalis adalah melayani kebenaran, bukan kecepatan. Dan ironisnya, klarifikasi dari media itu sering datang terlambat, tidak secepat dan seviral sensasi sebelumnya, dan tidak semenarik hoaks atau disinformasinya. Akhirnya yang lebih tersebar luas adalah versi yang keliru, dan yang menetap di kepala masyarakat adalah narasi palsu. Dan yang rusak bukan hanya persepsi kita tentang satu kebijakan, tapi juga kepercayaan masyarakat pada ekosistem informasi. Kasus truk royalti musik itu bukan satu-satunya di Indonesia. Dulu pada kurang di tahun 2020 saat kita masih ditelikung oleh pandemi, di Indonesia jagat media dan media sosial pernah dihebohkan oleh isu ikan asin. Ada yang ingat nggak ini? Kasus itu bermula dari unggahan video seorang artis yang menyebut mantan istrinya bau ikan asin dalam sebuah wawancara podcast YouTube. Waktu itu media langsung menyambar ya, karena mungkin dianggap seksi berita ini. Lalu muncul judul-judul yang bombastis. Misalnya mengejutkan, si A menyebut mantan istri bau ikan asin. Media langsung menyambar. Judul-judul yang bombastis bermunculan. Ada yang misalnya membuat judul mengejutkan, si A menyebut mantan istrinya bau ikan asin. Ikan asin jadi viral, netizen murka, wah dan sebagainya. Tidak lama kemudian hampir semua acara infotainment mengulas isu itu. Talk show malam di televisi, sinetron bahkan menyelipkan dialog satire. Topik bau ikan asin ini bertahan sampai berminggu-minggu kemudian. Sayangnya di balik kegaduhan itu nyaris tak ada media yang berusaha menelisik lebih dalam. Apakah pernyataan itu tergolong
pelecehan verbal yang bisa dikriminalkan misalnya. Apakah ada dasar hukumnya? Apa implikasinya terhadap kebebasan berekspresi? Dan apakah laporan ke polisi bisa berdampak dan berpengaruh atau melanggar hak asasi seseorang? Tidak ada yang tahu. Tapi waktu itu lagi-lagi media online memilih jalur yang lebih mudah. Mereka riding the wave, menumpang popularitas isu bau ikan asin untuk memancing emosi, mengabaikan edukasi. Kita tak melihat upaya media untuk melakukan edukasi tentang UU ITE yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku. Kita juga tak melihat pembahasan tentang batas antara humor, hinaan, dan pencemaran nama baik. Kita berkali-kali hanya disuguhi jawaban klise, analisis dangkal, dan debat ala infotainment. Dalam teori media agenda setting, ini disebut priming. Media membentuk persepsi publik bukan hanya dengan apa yang mereka tayangkan, tapi apa yang mereka pilih untuk tidak tayangkan. Ikan asin menjadi simbol sempurna betapa media hari ini rela menjadi cermin viralitas, tapi enggan menjadi pintu ke substansi. Contoh kasus lain datang dari tahun 2022. Saat itu seorang selebgram asal Jakarta Barat viral karena dituduh memukul kucing. Video dengan durasi 6 detik itu meledak di TikTok, lalu diangkat jadi berita di hampir semua portal, dari media gosip hingga media yang serius. Apa judulnya? Misalnya begini, sadis. Selebgram ini memukul kucing sampai terlempar. Luar biasa. Tapi setelah dicari tahu ternyata video itu rupanya editan, dimanipulasi dari rekaman asli. Bahkan si pemilik kucing sudah memberikan klarifikasi bahwa kucing itu tidak terluka dan video tersebut sudah diedit untuk menjadikan framing yang buruk. Tapi apa yang terjadi? Seperti biasa, klarifikasi tidak lagi dianggap penting. Pemberitaan media tetap bersandar pada video 6 detik itu. Dan nama selebgram yang sial itu sudah terlanjur hancur secara reputasi, bahkan sebelum proses klarifikasi berlangsung. Bayangkan kalau teman-teman yang menjadi korban dari berita yang belum tentu benar seperti itu. Bayangkan keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang percaya pada media, yang membaca dan membagikan berita itu tanpa pernah tahu bahwa yang sebenarnya terjadi tidak seburuk itu. Di sinilah teman-teman kita melihat betapa besar kuasa media untuk membentuk opini dan realitas. Bahkan ketika realitas itu ternyata salah. Nah, seorang akademisi namanya George Gardner dalam teori kultivasi pernah menyebut bahwa paparan jangka panjang terhadap narasi media akan memengaruhi cara pandang publik terhadap dunia. Kalau media terus-menerus menampilkan dunia yang gaduh, penuh konflik, penuh sensasi, maka publik akan mengira bahwa itulah kenyataan yang sesungguhnya. Padahal ya belum tentu hidup dan dunia seburuk itu. Kasus truk makanan editan, ikan asin, atau video kucing mungkin tampak sepele, tapi semuanya menunjukkan pola yang sama. Pertama, media itu mendahulukan judul, tapi meninggalkan verifikasi. Algoritma lebih diutamakan, dan akurasi dikorbankan. Emosi netizen digenjot, sementara edukasi diabaikan. Nah, pada akhirnya masyarakatlah yang jadi korban. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada media, termasuk media online, dan kehilangan kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang hanya bising. Kita menyaksikan kejadian seperti ini berulang kali. Yang lebih parah, isu-isu viral seperti ini telah mengaburkan persoalan substansial yang seharusnya menjadi diskusi publik yang sehat. Ini bukan semata soal royalti musik, ikan asin, atau kucing. Ini soal media, soal tanggung jawab. Media jika terus mengejar viralitas
akan kehilangan vitalitasnya. Dan ketika publik kehilangan kepercayaan pada media, mereka beralih ke sumber-sumber yang mungkin lebih lucu, lebih cepat, lebih menghibur, tapi juga lebih berbahaya. Apa itu? Yaitu grup WhatsApp keluarga, podcast receh, video YouTube dengan thumbnail yang isinya marah-marah, dan hurufnya kapital, warna merah semuanya. Yang semuanya itu hanya bikin gaduh. Dalam teori komunikasi, yang bikin gaduh ini disebut noise atau gangguan terhadap pesan utama. Dan jika noise lebih kuat dari sinyal, maka masyarakat akan kehilangan arah, kehilangan pemandu yang terpercaya. Maka pertanyaannya kini bukan hanya apakah berita itu viral, tapi apakah berita itu penting, apakah ia benar, dan apakah berita itu berguna bagi publik. Yang namanya vital itu bukan hanya tentang jumlah pembaca, tetapi sejauh mana informasinya mencerahkan. Bukan cuma memancing emosi, tapi membangun pemahaman. Jika tidak, kita akan terus-menerus berada dalam kabut. Dan setiap orang berjalan dengan senter masing-masing, nabrak satu sama lain. Dan tetap percaya bahwa jalannya yang paling terang, padahal belum tentu. Dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan, marilah kita memperlambat sedikit. Tunda beberapa saat sebelum mengklik berita. Tahan emosi, ya. Tanya satu hal sebelum membagikan. Apakah berita ini benar atau hanya bikin gaduh? Karena dalam dunia yang makin bising ini, menjadi penjernih jauh lebih penting daripada menjadi penyambung suara. Tabik.